Assalamualaikum teman-teman di rumah, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Hari ini saya mau sharing sama teman-teman tentang cara mudah mengompos di rumah. Saya menggunakan komposter keranjang atau komposter Takakura. Komposter Takakura ini berasal dari Jepang ya teman-teman. Nah nanti yang di planter bag itu kan merupakan kompos. Mau saya pindahkan ke keranjang. Baik teman-teman, kita akan memulai cara mengomposnya. Yang pertama kita siapkan dulu komposter. Ini sudah saya siapkan ya teman-teman. Teman-teman bisa mencari komposter keranjang lainnya. Mau yang ada tutupnya juga boleh, itu lebih bagus ya. Tapi ini saya memanfaatkan dulu yang ada di rumah. Nah ini untuk bagian bawahnya saya lapisi sama karung ya teman-teman. Jadi biar air lindinya benar-benar tidak tembus ke bawah gitu atau ke permukaan tanah atau alas dari tempat kita menyimpan komposter tersebut gitu. Lanjut saya lapisi dengan kardus bekas ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak ada di rumah bisa cari di toko atau di manapun. Jadi kita manfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar ya. Usahakan kita yang ada dulu di rumah deh gitu. Untuk tips menyimpan kardus ini, usahakan teman-teman harus lebih tebal ya. Mengapa? Karena komposter Takakura ini hasil panen yang dihasilkan adalah kompos padat. Jadi kompos cairnya itu tidak kita panen. Biasanya dia akan meresap ke setiap permukaan kardus-kardus tersebut. Jadi harus benar-benar tebal ya teman-teman. Saya menggunakan 3 lapis kurang lebih. Lanjut, untuk langkah yang kedua yaitu siapkan material coklat atau sumber karbon. Nah, teman-teman bisa masukkan di bagian dasar setebal mungkin kurang lebih. Biasanya untuk komposter Takakura itu dia menggunakan bantalan sekam atau unsur coklat lain. Tapi kali ini saya langsung saja ya. Jadi teman-teman bisa tambahkan pupuk kandang, media tanam, atau pupuk organik yang sudah jadi. Nah ini saya tambahkan kompos yang tadi sudah dipanen tapi dia belum terurai sempurna gitu. Jadi tadi lapisan pertama udah ada bantalan sekam, sekam lapuk ya, kemudian ada sisa komposter, dan yang ini saya mau masukkan kompos yang kurang lebih 1 atau 2 minggu gitu saya pindahkan ke sini karena planter bagnya mau saya pakai untuk menanam. Jangan lupa diratakan. Nah, karena komposisi dari kompos yang di planter bag yang sudah saya tuangkan ke sini kan sudah lengkap ya, komposisinya udah ada unsur coklat, unsur hijau. Nah, karena saya mau menambahkan unsur hijau lagi, saya tambahkan sekam kembali di bagian atasnya. Untuk ketebalannya variasi saja ya teman-teman, silakan teman-teman gunakan filling, tapi ingat lebih banyak unsur coklat. Misal ini kan 1 mangkuk atau 1 keranjang unsur hijaunya atau sampah organik sisa-sisa makanannya, teman-teman bisa tambahkan 2 kali lipatnya. Nah ini saya siramkan bioaktivatornya, teman-teman bisa pakai air cucian beras, kemudian air apapun makanan yang difermentasi bisa ya, POC atau EM4. Ini saya menggunakan air yang dicampur sama ekoenzim. Jadi teman-teman pilih salah satu yang ada di rumah. Jadi ditutup kembali dengan media tanam dan unsur coklatnya ya teman-teman. Begitu terus berlapis-lapis, kemudian ditutup dengan kardus atau karung dan disimpan di tempat yang sirkulasi udaranya bagus. Nah teman-teman sudah hampir selesai nih. Jadi saya akan merangkum kembali bagaimana cara untuk memulai mengompos di rumah. Yang pertama, siapkan komposter atau wadahnya. Ingat teman-teman, sesuai dengan area tempat tinggal teman-teman ya, pilih yang paling cocok. Nah yang kedua, siapkan material coklatnya atau sumber karbon, serbuk kayu, sekam mentah, daun kering, kardus, atau apapun yang tersedia di lingkungan.
Lebih bagus lagi teman-teman tambah pupuk kandang, tambah kompos jadi, tambah media tanam, pilih salah satunya, simpan di bagian dasar komposter. Nah, yang ketiga, masukkan material hijaunya atau sumber nitrogen, sisa organik, sisa makanan, bisa dicacah dan dipotong-potong agar sirkulasi udaranya bagus, cepat juga proses pengomposannya. Yang keempat, siram atau semprotkan bioaktivator secukupnya karena ini akan membantu proses pengomposan kita, teman-teman. Jadi cairan bioaktivator itu banyak sekali mengandung mikroorganisme yang membantu proses penguraian sampah-sampah organik kita, teman-teman. Tuangkan secukupnya saja untuk bioaktivatornya. Lanjut untuk langkah yang kelima, yaitu masukkan kembali material coklat. Perbandingannya 1:2, jadi 1 untuk unsur hijau, 2 untuk unsur coklatnya. Mengapa? Agar tidak basah, tidak bau, tidak becek ya teman-teman. Selanjutnya yang keenam, karena komposter yang kita gunakan adalah komposter yang memerlukan oksigen, jadi teman-teman jangan lupa diaduk minimal seminggu sekali. Karena agar tetap terjaga sirkulasi udaranya, mempercepat pengomposan dan tidak bau pula. Setelah komposternya penuh, kayak gini ya teman-teman, ditutup dengan karung, boleh dengan kardus. Jadi nanti disimpan di tempat yang sirkulasi udaranya bagus. Oke teman-teman, segitu saja tutorial mengompos hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap selalu sayangi bumi, sayangi diri. Dadah, sehat selalu ya. Assalamualaikum.